Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana. Pada kesempatan kali ini, di video ini saya akan mendemonstrasikan perancangan UML use case diagram untuk sistem kios coffee shop. Nah, sekarang kita masuk ke teknis ya. Saya ingin sedikit menjelaskan kenapa kita menggunakan UML. UML atau Unified Modeling Language adalah alat bantu visual untuk memetakan kebutuhan sistem. Tanpa UML ini, pengembangan aplikasi bisa jadi berantakan. Kenapa? Karena kita tidak tahu nih siapa aktornya dan apa aja sih fungsinya itu. Nah, dengan diagram inilah kita membuat peta jalan yang jelas bagi developer dan penggunanya. Nah, sekarang mari kita buka dulu ke aplikasi Dry.io-nya. Berbeda dengan diagram standar, kali ini saya menempatkan kedua aktor utama, yaitu aktor pelanggan dan aktor barista, bagian atas. Nah, posisi ini dipilih untuk menunjukkan bahwa kedua aktor ini adalah pengendali utama sistem, pelanggan sebagai pemicu transaksi atau bisa juga disebut dengan trigger, dan barista sebagai pemenuh atau layanan yang disebut juga dengan fulfillment. Di bawah mereka, saya ini membuat juga sebuah kotak besar atau sistem boundary yang melambangkan batas sistem kios kopi kita. Nah, sekarang kita masukkan ya fungsi-fungsinya ke dalam kotak yang saya buat ini. Di sini saya buat oval pertama. Oval pertama ini saya tulis dulu fitur pesan dan bayar. Fitur pesan dan bayar ini terhubung langsung ke pelanggan. Di sisi pelanggan memilih varian kopi dan membayar secara mandiri di mesin kios. Nah, setelah ini yang kedua saya masukkan fitur kelola pesanan. Ketik ya. Kita tulis dulu. Fitur ini berada di tengah dan terhubung ke barista. Setelah pembayaran divalidasi sistem, barista akan menerima notifikasi untuk segera meracik si kopinya sesuai pesanan. Nah, di yang terakhir ini ada fitur ambil pesanan. Nah, di fitur terakhir ini menghubungkan kedua aktor yang di atas di fase penyerahan produk di mana sistem menandai pesanan telah selesai dan siap diambil. Nah, sekarang kita hubungkan pakai garis-garis dari fitur-fitur di bawah ini ke pelanggan dan baristanya. Untuk yang pertama, nih, sebentar, kita hubungkan dari fitur pesan dan bayar ke pelanggan. Lalu selanjutnya kita buat lagi ini ya garisnya. Yang garis kedua ini kita hubungkan kelola pesanan, fitur kelola pesanan ini terhubung ke barista. Kita bikin lagi garis. Nah, dan garis yang terakhir ini kita hubungkan antara pelanggan dan barista. Pelanggan dan barista itu sama-sama terhubung ke fitur yang terakhir ini. Nah, kita bikinin yang satu lagi ya, mohon sebentar. Yap. Nah, seperti ini ya. Nah, inilah diagramnya. Nah, jadi kesimpulannya bisa dilihat dengan menempatkan aktor di atas, alur komunikasi sistem terlihat sangat rapih dan terorganisir. UML membantu kita menyederhanakan proses bisnis yang kompleks menjadi visual yang mudah dan lebih
singkat waktu. Nah, tadi kan kita udah beres nih bikin diagram UML-nya atau use case diagramnya ke dalam bahasa pemrograman Java. Di diagram ini kita punya dua aktor nih. Nah, pelanggan dan barista. Ada tiga prosesnya juga, yaitu ada pesan dan bayar, kelola pesanan, terus ambil pesanan. Nah, sekarang kita lanjut ke pemrogramannya. Nah, kita masukkan dulu import java.util.scanner ya. Nah, sekarang kita masuk ke codingan use case yang pertama, yaitu ada pesan dan bayar. Nah, di sini aktor pelanggan berinteraksi nih dengan sistem menggunakan scanner. Program akan meminta input nama dan menu. Data ini otomatis tersimpan ke variabel pesanan pelanggan sebagai tanda pembayaran berhasil. Nah, sekarang kita akan masuk ke uh, UML atau use case yang kedua, yaitu adalah pesanan barista atau kelola pesanan ya. Nah, di codingan barista ini akan mengambil data pesanan yang tadi. Saya menggunakan variabel boolean is ready. Ketika barista selesai meracik kopinya, status is ready merubah menjadi true. Ini artinya pesanan sudah diproses di dapur. Sekarang kita akan melanjutkan ke use case yang ketiga, yaitu ambil pesanan pelanggan. Di UML yang terakhir ini codingannya, di mana di sini sistem melakukan pengecekan dengan kondisi if ini jika is ready-nya bernilai true, maka pelanggan bisa mengambil kopinya. Nah, sekarang mari kita coba jalankan ya si codingan ini. Nah, di sini sudah ada, kita sini kita coba masukkan nama pemesan atau pakai nama saya dulu, Ahmad. Kita klik enter. Lalu kita mau pesan kopi apa nih? Contohnya kita mau pesan vanilla latte. Vanilla latte. Klik enter. Nah, ini
hasilnya. Nah, jadi kesimpulannya, setiap fungsi di codingan ini mewakili satu lingkaran use case atau UML diagram. Jadi sistem sudah terintegrasi dengan baik antara rancangan implementasi dan baik antara rancangan dan implementasinya gitu ya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Untuk kekurangannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.